Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari series Delivery Man episode yang kelima. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yongmin yang putar balik dan tak membawa Ji-hyun ke tempat Shin-woo menunggu. Rupanya, Yongmin membawa Ji-hyun pulang. Dan sesampainya di rumah, ia langsung masuk begitu saja. Ji-hyun meminta penjelasan mengapa Yongmin bersikap demikian. Namun Yongmin tak menghiraukan Ji-hyun dan lewat begitu saja. 잠깐. 야. Ji-hyun terus mendesak Yongmin mengatakan alasan tak mengantarnya ke tempat Shin-woo. Namun Yongmin tak menjawab. Mungkin karena dia bingung dengan dirinya sendiri. Ji-hyun merasa sebal karena ia berusaha membantu Yongmin mengembangkan bisnis taksi hantunya. Namun Yongmin malah mengkhianati kliennya seperti ini. Ji-hyun pun pergi. Lalu Yongmin bangun mencari Ji-hyun yang ternyata hanya pura-pura pergi. Di lokasi, Shin-woo masih menunggu dan frustasi, sekaligus kesal karena Ji-hyun gak kunjung datang. Malam harinya, Yongmin yang masih tak memberitahu Ji-hyun alasannya pun pergi meninggalkan ponsel Ji-hyun di rumah sehingga Ji-hyun gak bisa ikut. Saat ini, kedua detektif sedang mengintai pengendara motor yang mereka curigai. Setelah menunggu lama, pengendara motor itu muncul lalu mendatangi sebuah mobil dan menyerahkan sesuatu pada sopir mobil itu, yang ternyata adalah detektif swasta. Kedua detektif mengejar pengendara motor itu. Namun pengendara motor itu berhasil lolos dari kejaran para detektif. Setelah melacak plat nomor dan lokasi CCTV, rupanya pengendara motor itu terlihat masuk ke dalam bukit di rumah sakit tempat Kyujin bekerja. Mereka masuk dan bertanya pada Kim Jung-woo, perawat yang diwaspadai oleh Kyujin. Kim Jung-woo menyuruh kedua detektif itu memeriksa sendiri. Namun mereka tak menemukan pengendara motor mencurigakan itu. Saat ini sudah lewat tengah malam. Namun Yongmin belum pulang juga, sehingga membuat neneknya dan Ji-hyun khawatir. Rupanya, Yongmin saat ini ada di sauna, dan di sana dia bertemu dengan dukun tempo hari yang sedang dirasuki hantu. 안 들어와. 나 지금 밖이야. 나 오늘 안 들어가. 끊어. 꽃돌이요? 뭐야? 우리 장군님 때문에 내가 또 미안하게 됐네. 당장 신고할게요. 야, 안 돼. 신고하지 마. Setelah dukun itu sadar, keduanya berbicara, dan dukun itu menebak Yongmin sedang bertengkar dengan Ji-hyun. Mengingat di sana Ji-hyun nggak ada. Dukun itu memberitahu apa yang Yongmin tanyakan, yaitu bahwa hantu bisa benar-benar pergi ke akhirat jika menerima cinta hantu lain. Melihat Yongmin yang murung, dukun itu menuduh Yongmin menyukai Ji-hyun. Dukun itu kesal karena sebelumnya sudah memperingatkan Yongmin agar tak terikat dengan hantu. Ia mengingatkan bahwa Ji-hyun adalah hantu yang tak ingat apa-apa dan terikat dengan suatu benda. Yongmin berdalih hanya ingin mengembalikan ingatan Ji-hyun. Namun dukun itu bersikeras menyuruh Yongmin untuk melepaskan Ji-hyun. Di sebuah restoran, detektif Ji Chang-suk dan Tae-woo sedang berbicara dengan ayah Ji-hyun alias Kang Hyung-soo. Hyung-soo bercerita bahwa Ji-hyun punya sahabat bernama Kim Min-soo yang meninggal musim dingin lalu dalam keadaan hamil. Ia mengenal baik Kim Min-soo dan menganggap putrinya sendiri. Ia yakin itu adalah kecelakaan, namun Ji-hyun mengira itu adalah pembunuhan. Rupanya, Ji-hyun adalah seorang polisi dan menyelidiki kasus itu yang sepertinya terjadi di rumah sakit. Kang Hyung-soo mengklaim sudah memperingatkan Ji-hyun untuk berhenti menyelidiki kasus itu. Namun Ji-hyun menolak karena ia curiga dengan UGD di rumah sakit tempat Kyujin bekerja. Ji-hyun curiga dengan tingkat kematian yang besar di UGD itu yang terus meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Ji-hyun menilai Kim Min-soo sebelumnya baik-baik saja, namun malah meninggal setelah meninggalkan UGD itu. Kang Hyung-soo memperingatkan bahwa selama ini Ji-hyun menyelidiki secara gegabah, sehingga bisa membuat penilaian yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Contohnya suami Kim Min-soo. Kang Hyung-soo memberitahu bahwa suami Kim Min-soo ditangkap karena membuat keributan di UGD saat memegang pisau setelah mendengar analisa Ji-hyun. Ia memberitahu bahwa Kim Min-soo mengidap asma sehingga dibawa ke sana dan saat dipulangkan Kim Min-soo pingsan di jalan karena terkena serangan jantung yang penyebabnya tidak diketahui. Namun Ji-hyun menyangkal semua itu
dan sedih karena Kim Min Soo akhirnya hamil setelah 5 tahun menikah, namun dia meninggal. 너 아직도 이거 조사하고 있어? 당장 그만둬. 이거 대웅병원 응급실 사망 환자 차트야. 멀쩡하던 애가 응급실에서 나와서 갑자기 죽었어. 근데 네 판단이 멀쩡한 사람 망칠 수 있다는 걸 알아야. 면 응급실에서 칼 들고 행패 부리다가 했다고? 민서는 천식 때문에 호흡곤란이 와서 퇴원 후 길에서 쓰러졌잖아. 원인을 알 수 없는 심정지. 아빠가 이렇게 부탁할게. 응? Shin berpindah di rumah Yongmin. Nenek Yongmin khawatir pada Yongmin karena cucunya itu belum pulang-pulang. Ia menelpon Sori, sahabat dekat Yongmin yang kerja di UGD tempat Kyujin bekerja. Rupanya, saat ini Yongmin sedang bersama Sori. Jihyun begitu kesal pada Yongmin karena sibuk berkencan. Saat ini, Yongmin sedang mengantar Sori bekerja. Rupanya, Sori begitu menyukai Kyujin karena pria itu tampan dan hebat sebagai dokter. Setelah itu, Yongmin teringat dengan ponsel Jihyun dan khawatir baterainya habis. Ia pun buru-buru pulang. Dan di rumah, Jihyun sudah menunggu dengan ekspresi kesal. Jihyun menuduh Yongmin asik berkencan. Namun Yongmin menyangkal bahwa dirinya dan Sori hanya berteman. Yongmin tak menghiraukan ocehan Jihyun dan mencarger ponsel Jihyun. Lalu, ia menuduh Jihyun cemburu. Jihyun membantahnya sambil salah tingkah dan berdalih beralasan jika ponselnya mati, dia akan kembali ke dunia itu lagi. Yongmin meminta maaf atas keteledorannya dan mengajak Jihyun menemui Shinwoo. 나가. 저기요, 근데 여기 제 방인데. 프리 씨랑 데이트는 잘 하셨어요? 우리 그냥 친구거든요. 지금 질투해요? 이렇게 해놓고 며칠을 안 들어왔는데 내가 안 해요. 일부러 그런 거 아니에요. Saat tiba di lokasi, Yongmin memberikan pakaian dan sepatu pada Jihyun. Yongmin meminta maaf pada Shinwoo yang kesal pada dirinya. Yang mana Shinwoo menilai bahwa Yongmin selalu menghalangi dirinya bersama Jihyun. Yongmin beralasan melakukan semua itu karena takut Jihyun menghilang. Dan Shinwoo meminta pada Yongmin agar menunggu di luar dan membiarkan dirinya menyatakan cinta pada Jihyun. Yongmin menyanggupi hal itu dan menunggu di luar lalu menelpon Seokjin. Sementara itu, Shinwoo akhirnya menembak Jihyun dan mengajak pergi ke akhirat bersama. Yongmin membenarkan tuduhan Seokjin bahwa dirinya sedang jatuh cinta pada seorang wanita. Namun, wanita itu tak menginginkannya dan akan pergi jauh. Seokjin menganggap Yongmin begitu lugu dan menyuruh Yongmin mengejar cintanya. Jihyun berterima kasih atas semua perlakuan baik Shinwoo padanya yang kehilangan ingatan. Namun, ia menolak Shinwoo karena yakin akan menemukan ingatan itu jika bersama Yongmin. Shinwoo curiga Jihyun menyukai Yongmin, namun Jihyun membantahnya. Ia memperingatkan tak akan ada masa depan antara hantu dan manusia. Shinwoo menerima fakta Jihyun menolak cintanya. Namun meski begitu, impiannya berkencan dengan cinta pertamanya terwujud, sehingga bisa pergi dengan tenang. Yongmin yang tak ingin Jihyun menghilang pun buru-buru menyusul kedua hantu itu. Dan Shinwoo pun berterima kasih pada Yongmin atas semuanya, lalu pergi ke akhirat. Yongmin panik dan mengira Jihyun akan menghilang bersama Shinwoo, sampai membuat Jihyun heran melihat tingkah Yongmin. 뭐예요? 기사님! Jihyun menuduh Yongmin senang dirinya tak menghilang. Namun sambil salah tingkah, Yongmin membantahnya dan penasaran mengapa Jihyun gak ikut sama Shinwoo. Jihyun menegaskan tak akan pergi sebelum ingatannya kembali. Keduanya pergi ke suatu tempat dan Yongmin mengatakan akan membantu Jihyun dan akan melakukan apapun yang Jihyun minta. Rupanya, Yongmin membawa Jihyun menemui dukun itu. Saat dukun itu mengeluarkan kertas mantra, Jihyun salah paham dan menilai Yongmin adalah pengkhianat yang sebenarnya ingin menyingkirkan dirinya. Saat dukun itu akan menempelkan kertas mantra pada ponsel itu, Jihyun menolak dengan keras sehingga kertas itu jatuh ke air. Dukun itu kesal dan menjelaskan bahwa kertas mantra itu bisa membantu Jihyun menjernihkan pikiran dan mengingat sesuatu. Jihyun merasa bersalah pada mereka. Untungnya dukun itu punya kertas cadangan dan menempelkan pada Jihyun di mobil. Yongmin penasaran bagaimana Jihyun bisa membuat kertas itu jatuh dengan teriakan dan dukun itu mengaku tak tahu. Ia menilai dan memperingatkan bahwa jika hantu menggunakan kekuatannya, hantu itu bisa berubah menjadi roh jahat. Saat ini, Jihyun mendapatkan gambaran mengenai masa lalunya. Saat bersama Kim Min Soo, memilihkan baju untuk calon anak sahabatnya itu, bahkan saat Kim Min Soo meninggal.
Ia mengingat bahwa dirinya mendatangi detektif swasta dan bertanya siapa yang mempekerjakannya. Kemudian, setelah sadar, Ji-hyun dan Yong-min mendatangi kantor detektif swasta itu. Namun di sana tak ada orang. Melihat Ji-hyun yang murung, Yong-min bertekad akan menemukan detektif ini kemanapun. Seketika Ji-hyun senang dengan hal itu. Di dalam mobil, Ji-hyun mengira dirinya adalah polisi dan curiga dirinya mati karena berkaitan dengan kejahatan. Yong-min memberitahu bahwa mulai sekarang Ji-hyun akan mengingat sesuatu berkat dukun itu. Setelah itu ada anak kecil yang masuk ke dalam taksi dan keduanya terkejut bahwa anak itu bisa melihat Ji-hyun. Anak itu bernama Ha-jun yang hanya bisa melihat hantu baik. Ha-jun yang tahu Yong-min bisa mengabulkan permintaan, meminta tolong untuk mencarikan kakaknya yang bernama Hayul. Ha-jun bercerita bahwa polisi menduga kakaknya kabur. Namun ia yakin kakaknya tak akan pernah melakukan hal itu. Ia memohon pada Yong-min dan Yong-min mengantar Ha-jun pulang. Rupanya dia hanya hidup dengan nenek dan kakaknya. Ji-hyun melihat-lihat kamar Hayul dan rupanya Hayul adalah anak yang pintar dan juara di sekolahnya. Tak pernah aneh-aneh dan baik dengan Ha-jun maupun neneknya. Di rumah Yong-min ada pihak bank yang datang untuk menagih hutang. Nenek pun langsung menelpon Yong-min dan Yong-min pamit pada Ji-hyun untuk pulang. Ha-jun terus memohon pada Yong-min untuk membantunya, begitu juga Ji-hyun. Ji-hyun menyuruh Yong-min pulang sendiri, sementara dia akan tinggal di rumah Ha-jun. Keduanya berdebat, namun akhirnya Yong-min pun pulang meninggalkan Ji-hyun. Di rumah, nenek Yong-min begitu terkejut karena rumah mereka akan dilelang untuk bayar hutang. Ia merasa bersalah karena tak tahu apapun, sehingga membuat Yong-min kerja keras pagi sampai malam untuk melunasi hutang itu. Ji-hyun dan Ha-jun pergi ke toko mainan karena Ha-jun ingat dia pernah meminta hadiah sebuah konsol game pada kakaknya. Menurut penjaga toko, kakak Ha-jun pernah datang beberapa hari lalu bersama teman sekolahnya yang berambut pendek. Ha-jun yakin teman itu adalah Ga-eun, sahabat kakaknya yang sama-sama kerja di minimarket. Di rumah sakit, Chori tidak sengaja melihat Kim Jung-woo diam-diam mengambil obat bius. Ia melaporkan hal ini kepada Kyujin dan Kyujin akan menyelidiki hal ini. Shin kembali kepada Ha-jun, di mana dia bertanya pada pemilik minimarket dan menurut pemilik, Hayul adalah anak yang rajin dan ia heran mengapa Hayul tiba-tiba menghilang tanpa memberitahunya. Ia juga memberitahu bahwa ia memecat Ga-eun karena menyelundupkan alkohol dan rokok. Ga-eun sempat bilang bahwa rumahnya akan kosong karena orang tuanya akan bepergian. Lalu menelpon Ga-eun namun Ga-eun tak menjawabnya. 잘했었죠? 응? 왜죠? 무슨 일로 가은 누나가 네, 요즘 애들 영악하더라고. 술, 담배 못 사니까 장 취업했지. 술, 담배 빼돌리. 모습에 직접 목격했습니까? 사생활보호법 위반입니다. 위반입니다. 그만두기 전 한 말은 없나요? 밤 집이 빈다고. 하이를 보고 놀러 오라고. 당장 가은 누나 전화번호 부르세요. 왜 취조당한 기분이 들지? 요즘 애들 무서워서. Shin berpindah ke Yong-min di mana nenek meminta Yong-min untuk menjual tanaman kesayangan ibunya yang berharga mahal untuk bayar hutang. Yong-min ragu hal itu namun setelah mengeceknya, ia terkejut bahwa beneran tanaman itu punya harga mahal. Yong-min pun memposting itu di sosial media dan banyak yang meminatinya. Yong-min dan Ji-hyun sama-sama kangen di mana Ji-hyun menunggu panggilan Yong-min, namun Yong-min ragu menelpon malam-malam begini. Akhirnya Yong-min pun menelpon Ha-jun dan meminta menyampaikan apa yang Ji-hyun katakan. Keduanya kembali berdebat lewat telepon dan Ji-hyun bersikeras tak akan pulang sampai menemukan kakak Ha-jun. Keesokan harinya, Yong-min menyanggupi permintaan Ha-jun dan akan membantu menemukan Hayul. Mereka pergi ke sekolah dan bertanya mengenai Ga-eun. Rupanya saat itu Ga-eun sedang bersama teman-temannya. Yong-min mengajak mereka berbicara dan bertanya mengenai Hayul. Entah kenapa, Ga-eun terdiam dan malah temannya yang menjawab. Dari mereka sepertinya gadis bernama Mira adalah pemimpin geng itu, yang ternyata saingan Hayul di sekolah dalam hal nilai, namun selalu nomor 2. Yong-min menyampaikan penyelidikan polisi bahwa terakhir Hayul terlihat saat bersama mereka. Mereka pun terdiam seperti menyembunyikan sesuatu dan membantahnya karena tak tahu apapun. Mereka memberitahu rumor mengenai Hayul yang bergaul dengan om-om dan menunjukkan bukti foto saat Hayul bersama pria. Ji-hyun curiga dengan Ga-eun karena ekspresi gadis itu begitu aneh. Rupanya Ga-eun lah yang sebenarnya punya urusan dengan pria di foto itu. Dan Hayul lah yang menyelamatkan Ga-eun dari pria itu. Hayul yang merekam keduanya mengancam pria itu akan melaporkannya kepada polisi dengan tuduhan pelecehan. Pria itu tak terima dan Hayul menendang selangkangan pria itu lalu kabur. Mira terus menjawab apa yang Yong-min tanyakan pada Ga-eun dan Yong-min mendesak Ga-eun mengenai keduanya yang bersama saat membeli konsol game. Ga-eun terkejut dengan pertanyaan itu.
lalu pergi sehingga Yongmin pun mengejarnya. Rupanya saat ini Hayul sudah meninggal di sebuah hutan karena kepalanya terbentur batu. Teman-teman Gaan rupanya juga berada di sana yang hendak menghilangkan mayat Hayul. Gaan mencoba menelpon polisi, namun Mira mencegahnya dan menyuruh Gaan tutup mulut. 죽었어. 뭐 하는 거야? 신고해? 있었던 일 말하면 내가 저렇게 되지. 그러니까 입 다물라고! Dan disinilah episode kelima berakhir.